Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas teori pengambilan keputusan kelas C. Kami di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai proses pengambilan keputusan di PT Pertamina Persero untuk memenuhi tugas EAS kelas TPKJ. Sebelumnya juga perkenalkan saya atau Rekatus Gunawan, NPM 22042010 Saya Anifa Maulidia Kartikasari dengan NPM 2204 2010 132. Nama saya Sufriati Vivka Merdana dengan NPM 2204 2010 133. Saya Dwi Sherlinda Rahmawati, NPM 2204 2010 134. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan di PT Pertamina Persero. Baik, jadi PT Pertamina Persero sebagai perusahaan energi milik negara Indonesia memiliki peran penting dalam industri minyak dan gas. Perusahaan ini beroperasi di berbagai segmen industri termasuk eksplorasi, produksi minyak dan gas, pengolahan minyak mentah, serta distribusi dan pemasaran produk-produk minyak. Pertamina menghasilkan berbagai produk turunan minyak seperti bahan bakar, bensin, solar, minyak tanah, dan LPG. Selain itu, Pertamina juga menunjukkan komitmen terhadap diversifikasi energi dengan terlibat dalam proyek-proyek dan layanan yang dihasilkan energi baru terbarukan. Produk-produk dan layanan yang dihasilkan oleh Pertamina mencakup seluruh rantai pasokan energi, mendukung keberlanjutan dan kebutuhan energi nasional. Dalam mengelola berbagai aspek industri minyak dan gas, PT Pertamina Persero dihadapkan pada berbagai keputusan strategis yang mempengaruhi operasional dan arah perusahaan. Keputusan-keputusan ini melibatkan aspek-aspek seperti investasi dalam eksplorasi minyak dan gas, pemilihan teknologi untuk pengolahan minyak mentah, penentuan harga produk, dan strategi distribusi yang efisien. Selain itu, Pertamina juga harus mengambil keputusan terkait dengan diversifikasi energi, termasuk investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan. Disinilah pentingnya proses atau teknik pengambilan keputusan untuk Pertamina dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut, agar nantinya keputusan yang diambil bisa menghasilkan keputusan yang paling sedikit atau paling minimal dalam kekurangannya atau dampak resiko buruknya. Di Pertamina menggunakan integrasi database sebagai alat bantu analisis keputusan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP, dan implementasi decision super system atau DSS, seperti yang dibahas di dalam beberapa jurnal yang kami observasi, dapat membantu Pertamina dalam memperkuat dasar pengambilan keputusan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri energi yang kompleks. Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki peran strategis dalam pasokan energi nasional, Pertamina juga harus memastikan keputusan-keputusan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi keberlanjutan dan kepentingan nasional. Sedikit mengenai AHP bekerja dengan cara membangun hierarki dari kriteria dan alternatif keputusan. Kemudian untuk membandingkan pasangan kriteria dan alternatif yang menentukan bobot relatifnya. Proses ini melibatkan penggunaan matriks pembandingan berpasangan untuk mengevaluasi hubungan antar elemen. Nah, AHP dan DSS ini cukup memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode-metode yang lain, karena dia mampu untuk memecahkan strategi keputusan dengan lebih kompleks atau lebih rumit. Yang selanjutnya adalah penjabaran tentang produk yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero sebagai perusahaan energi terintegrasi di Indonesia memiliki berbagai produk yang terbagi menjadi 6 subholding. Yang pertama adalah hulu yang bergerak pada eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dan komersialitas minyak dan gas bumi. Yang kedua adalah gas, yaitu produksi dan distribusi produk gas bumi. Ketiga adalah komersial dan perdagangan yang bergerak di jasa konstruksi fasilitas minyak dan gas, produksi dan penjualan pelumas, dan perdagangan BBM. Yang keempat adalah listrik dan energi terbarukan yang merupakan subholding pengelola berbagai proyek di bidang energi terbarukan. Yang kelima, kilang dan petrokimia yang menghasilkan produk petrokimia seperti propelin dan politam. Yang terakhir adalah pengapalan yang merupakan beberapa jasa operasi perkapalan dan beberapa subholding pendukung.
Selain itu, PT Pertamina Persero adalah perusahaan energi terintegrasi yang memiliki beberapa produk antara lain bahan bakar minyak yang mencakup Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, Premium, Pertamina DEC, Dexlite, Solar, Bio, dan Solar, dan minyak tanah. Yang kedua adalah non-minyak, mencakup Minarex, HVI 90, HVI 160, Lubebes, Grand Coke, dan Aspal. Yang ketiga adalah gas, bahan bakar gas, V-gas, LPG, CNG, dan Musikol. Yang keempat adalah pelumas atau biasa disebut oli seperti Fastron, Prima XP-Sai 20W50, Mesran Super Sai 20W50, Mesrania 2T Super X, 2T Enviro, Enduro 4T, Meditran, dan Roret. Kemudian petrokimia, yaitu protepritalic acid atau PTA, paraksilen, bensin, propalin, dan sulfur. Nah, PT Pertamina memilih produk-produk yang sesuai dengan bisnisnya melalui berbagai cara, sesuai dengan termasuk melalui kegiatan eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak dan gas bumi. Pemilihan produk-produk ini didasarkan pada kebutuhan pasar dalam negeri dan juga pasar energi global, serta potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dari produk-produk tersebut. Selain itu, sebagai perusahaan energi, PT Pertamina Persero memilih produk tersebut sebagai sebuah bisnis karena produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia dan juga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. PT Pertamina Persero juga berkomitmen untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung terciptanya kemandirian energi nasional. Baik, yang selanjutnya saya akan jelaskan mengenai PT Pertamina bekerja sama dengan bisnis apa saja. Nah, PT Pertamina Persero Indonesia melakukan kerjasama bisnis dengan berbagai perusahaan dimulai dari yang pertama, PT Pertamina Persero melakukan kerjasama dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang dimana seluruh saham PT Pertamina Persero adalah milik BUMN sepenuhnya. Hal ini dapat mempengaruhi strategi bisnis, investasi, dan keputusan operasional perusahaan. Selain itu, PT Pertamina Persero melakukan kerjasama dengan perusahaan di bawah naungan BUMN seperti PT PLN dan PT PGN dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Yang kedua, dengan perusahaan mobil Lamborghini yang dimana kerjasama dilakukan melalui anak perusahaan PT Pertamina Lubricants dengan divisi balap Supercar Lamborghini Squadron Course untuk menjadikan pelumas Pertamina Fastron sebagai official technical partner hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan pengakuan global terhadap produk Pertamina dan menjadi bukti kolaborasi global yang dapat meningkatkan performa produk-produk Pertamina. Yang ketiga, bekerjasama dengan perusahaan lainnya seperti PT Inalum Persero, PT Bukit Asam Persero Tbk, PT Timah Persero Tbk, PT Aneka Tambang Persero, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II Persero. Dalam hal kerjasama dengan berbagai perusahaan tersebut, terdapat hal yang ditekankan seperti penyediaan bahan bakar Pertamina di fasilitas yang dikelola Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Kemudian juga untuk restrukturisasi utang Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Group. Nah, yang terakhir, kerjasama dengan negara asing seperti membangun Pertamina di negara asing yaitu Aljazair, Malaysia, Irak, Kanada, Kolombia, Myanmar, Perancis, Gabon, Italia, Namibia, Nigeria, Angola, dan Tanzania untuk memperluas bisnis dan upaya penyediaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dari berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan PT Pertamina Persero dengan perusahaan lain, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pengambilan keputusan pada perusahaan tersebut dilakukan atas dasar agar bisnis tetap berjalan dengan efektif, dapat menyediakan rantai pasokan bahan bakar, gas, dan energi untuk masyarakat, memperkuat bisnis migas perusahaan, serta mengembangkan bahan bakar minyak ramah lingkungan di dunia, terutama juga di Indonesia sendiri. Selanjutnya, PT Pertamina Persero menggunakan model dan metode pengambilan keputusan melalui DSS atau Decision Support System berdasarkan model AHP atau Analytical Hierarchy Process didasarkan pada beberapa faktor yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat. Model
AHP dipilih karena kemampuannya dalam menangani kompleksitas dan hierarki dalam pengambilan keputusan. Dalam lingkungan perusahaan besar seperti Pertamina yang melibatkan banyak aspek dan faktor, model ini memungkinkan struktur hierarkis yang jelas, yang memungkinkan pemisahan aspek-aspek penting dari yang sekunder. PT Pertamina Persero sebagai perusahaan besar di industri minyak dan gas memiliki banyak variabel dalam pengambilan keputusan seperti investasi proyek, pengelolaan sumber daya, penentuan strategi pasar, dan lainnya. Model AHP memungkinkan para pengambil keputusan di Pertamina untuk memberikan bobot relatif pada setiap kriteria dan kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membantu mereka membentuk prioritas dan menilai opsi dengan lebih struktur dan terukur. Keputusan ini juga dapat diperkuat oleh alasan bahwa AHP memungkinkan pemodelan untuk menyesuaikan perubahan kondisi, memberi hitungan preferensi stakeholder, dan memungkinkan fleksibilitas dalam mengevaluasi dan membandingkan alternatif yang kompleks. Pentingnya metode ini terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi beberapa kepentingan dan kriteria yang berbeda yang diperlukan oleh PT Pertamina Persero dalam mengambil keputusan strategis, terutama dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks seperti industri minyak dan gas. Kesimpulan yang dapat diambil, proses pengambilan keputusan di PT Pertamina Persero memiliki peranan penting dalam mengarahkan strategi perusahaan di tengah dinamika industri minyak dan gas. Dengan menggunakan metode Decision Support System atau DSS berbasis model Analytical Hierarchy Process atau AHP, Pertamina mampu mengelola kompleksitas serta hierarki beragam faktor dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan bobot relatif pada kriteria yang berbeda, menentukan prioritas, dan menilai opsi secara terstruktur. Kemampuan AHP dalam menyelesaikan perubahan kondisi dan mempertimbangkan preferensi stakeholder memberikan keluasan bagi PT Pertamina Persero dalam mengevaluasi dan membandingkan alternatif yang kompleks, memberikan landasan yang kuat untuk keputusan strategis yang terukur serta sesuai dengan dinamika pasar industri yang terus berubah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.